Halo semuanya, welcome back to Expertspedia. Bersama saya Faris. Kali ini kita akan ngebahas HP 14S DK1524AU, dimana laptop ini ditenagai dengan AMD Athlon Silver 3050U. Sehubungan banyak yang nanya ini setara dengan apa, kita langsung aja bandingkan dengan kawan-kawannya di kelas harga yang sama. Dan tabel ini bisa kalian screenshot aja sebagai referensi. Nah, kalau misalkan ingin dipakai untuk bermain game ringan, GPU frekuensi 1000 MHz ke atas udah lumayan playable lah ya. Dan kalau kita sorot Athlon Silver versus N5100, secara spesifikasi performa N5100 dalam multitasking prosesor sedikit lebih baik dibandingkan Athlon Silver. Nanti kita akan coba benchmark juga sebanyak apa perbedaan antara performanya. Dan kalau dilihat di tabel perbandingan spesifikasi ini sih overall mirip-mirip aja, nggak beda jauh lah. Tapi kalau kita pantau dari sisi harga, mulai terlihat jelas nih perbedaan fasilitas dan fitur pendukung lainnya pada laptop yang didapatkan. Oke, balik lagi ke HP 14S DK1524AU. Laptop ini dibanderol dengan harga 5 jutaan. Kita udah dapat SSD NVMe 512GB. Dan karena ini NVMe, speednya pasti udah kencang dan kalian tidak perlu lagi khawatir untuk upgrade SSD lagi. Ya 500GB udah lumayan cukup lah buat nyimpen games. Dan kalau misalkan butuh storage tambahan buat nyimpen data pribadi, tinggal pasang storage SATA 2,5 inci yang nanti kita akan praktekkan tutorial pemasangannya. Selanjutnya laptop ini memiliki RAM 4GB 2400 MHz. Dan ini bisa kalian upgrade, tinggal beli aja RAM tambahan 4GB atau 8GB dengan speed 2400 MHz. Ya, spesifikasi aplikasi dan games zaman sekarang emang RAM yang dibutuhkan itu biasanya 8GB dan usahakan dual channel. Jadi jatuhnya kalau kalian beli laptop ini sekitar 5,4 jutaan pada RAM 8GB dual channel. Ini udah bisa dipakai untuk office dan bermain games ringan seperti Roblox, Minecraft, bahkan Valorant. Dan kita akan coba juga bermain games Genshin Impact. Oke, sehubungan kita dikirimin laptop baru sama AMD, kita langsung aja bikin konten unboxing, sekalian sharing vibes unboxing lah kalau misalkan kalian beli laptop HP 14S ini. Bisa dibilang ini sequel dari video sebelumnya, dimana kita udah ngebahas HP 14S juga, tapi yang versi menggunakan Athlon Gold 3150U. Tentunya kita akan bandingkan juga sejauh apa perbandingan performa antara Athlon Gold dan Athlon Silver yang ada pada HP 14S ini. Oke, pertama di sini kita dapatkan chargernya. Untuk chargernya sendiri ukurannya lumayan kecil dan beratnya pasti sama aja lah sama HP 14S yang sebelumnya kita ada review. Oke, lalu ini dia laptopnya. Tadi chargernya masih kurang satu ya, belum kita ambil. Ini ada kartu garansi dan manual HP 14S. Nah, di sini ada tulisan Athlon Silver. Ini juga udah termasuk Microsoft Office Home and Student, jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk beli Office yang original untuk kerja ataupun sekolah. Kita juga udah biasa ya dengan istilah work from home dan school from home. Jadi fitur seperti ini ya, bundling yang udah termasuk Office Home and Student itu sudah sangat membantu sih. Dan ada spesialnya juga dari laptop ini. Laptop ini memiliki backlit keyboard ya. Di sini bisa kita lihat, kita matikan dulu lampunya.
Untuk backlit keyboardnya sendiri sih nggak terlalu terang, cuman ini cukup membantu lah untuk menambah fitur estetika. Dan kalau misalkan kita lagi tempat gelap, backlit keyboardnya akan terlihat jelas. Oh, ini sepertinya udah termasuk Windows 11 ya guys. Ini kita baru banget buka laptopnya, ini kayaknya udah dapet Windows 11, jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk upgrade laptopnya. Next, untuk build quality speaker dan bagian umum lainnya mirip-mirip aja lah seperti HP14S DK1004AU Athlon Gold yang sebelumnya kita udah review. Buat kalian yang kepengen lihat reviewnya bisa klik link di deskripsi. Oke, kita langsung aja skip ke bagian performa. Dengan benchmark menggunakan Crystal D-Mark, kita mendapatkan speed 800 Mbps. Dan walaupun speed ini terbilang di bawah rata-rata speed NVMe SSD pada umumnya, tapi masih bisa dibilang cukup kencang, dimana speed ini sekitar 2 kali lebih cepat dari SSD SATA low end pada umumnya yang hanya berkisar 400-500 Mbps. Dan jika dibandingkan dengan HDD, performa dari SSD pada laptop ini sekitar 8 kali lebih cepat. Selanjutnya kita benchmark dan bandingkan HP 14S Athlon Silver dan Athlon Gold yang sebelumnya kita udah review. Pada Cinebench R20, Athlon Silver mendapatkan skor sekitar 570-an, sedangkan Athlon Gold sekitar 670-an. Pada pengujian 3D Mark pun terdapat perbedaan yang lumayan noticeable. Kesimpulan pada benchmark kali ini, perbedaan komputasi prosesor Athlon Gold untuk multitasking lebih cepat 17%. Dan saat digunakan untuk bermain games, harusnya performanya lebih cepat nyaris 30% dibandingkan Athlon Silver. Perlu dicatat, pastinya ada perbedaan harga ya antara HP 14S varian Athlon Silver dan Athlon Gold. Selanjutnya, saat digunakan untuk bermain games Valorant, kita mendapatkan FPS sekitar 40-50-an. Dan saat dites bermain games menggunakan Valorant, terjadi input lag dan FPS shattering yang lumayan abnormal, walaupun kami udah optimisasi dengan turn off game di VR. Ini kemungkinan terjadi karena ada yang tidak fully kompatibel antara driver AMD, Windows 11, ataupun Valorant-nya sendiri. Saat dicek di Task Manager pun, performa prosesor lumayan termakan oleh Valorant anti-cheat. Sehingga kemungkinan ada isu di Valorant anti-cheat pada Windows 11 yang memakan cukup banyak performa. Apalagi jika dipakai di low tier prosesor, pastinya bakalan berasa saat digunakan untuk bermain games. Namun beda kasusnya jika digunakan untuk bermain Genshin Impact. Pada settingan low mendapatkan sekitar 40-an FPS, dan kalau misalkan lagi war rame-ramean bisa drop ke 30-an FPS. Pokoknya playable lah ya untuk bermain game Genshin Impact. Untuk masalah thermal pada laptop ini sudah dihandle dengan cukup baik karena laptop ini memiliki heatsink dan ventilasi yang baik. Dimana masih ada beberapa laptop 5 jutaan lainnya yang hanya memiliki kipas tanpa heatsink yang proper untuk menyedot panas pada laptopnya. Untuk kesimpulannya, laptop ini sangat worth it di kelasnya. Dengan harga yang sangat terjangkau, kita bisa gunakan laptop ini untuk operasi office, ngoding, edit foto dan video yang ringan. Dan jika ingin digunakan untuk bermain games dengan lancar, kalian bisa upgrade dengan RAM 4 atau 8 GB. Sehingga total harga dari laptop ini saat digunakan dalam keadaan RAM 8 GB dual channel sekitar 5,4 jutaan. Buat kalian yang menggunakan laptop ini untuk bermain games di Windows 11, ada dua opsi nih. Yang pertama, install Windows 10 menjadi dual OS dan dipakai untuk bermain games, atau pasrah menunggu updatean dari Windows 11, Valorant ataupun AMD-nya sendiri hingga stabil untuk digunakan bermain games di Windows 11. Akhir kata, jika kalian ada pertanyaan atau saran konten kedepannya, langsung aja komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you next time.